ini jauh-jauh dari Papua sampai ke sini Kita punya kendaraan, punya rumah, punya tempat tinggal, napas, bisa bernapas tanpa disuruh, kita napas sendiri, jantung tanpa diperintah, dia berjalan sendiri, berdetak sendiri. Tapi lalai kita untuk ingat itu, tapi fokusnya kita meminta apa yang kita belum ada. Kita selalu meminta, bahkan yang kita minta tidak dikasih, kita menjadi sakit. Itu awal mula penyakitnya di situ ya. Jadi Kurang bersyukur. Iya, kita kurang bersyukur. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Dari Papua, yaitu Pak Andika. Pak Andika jauh-jauh dari Jayapura sampai ke Yogyakarta ini dalam rangka berbenah hati, ya, gitu ya Pak ya. Masya Allah. Dan akhirnya sampailah Pak Andika di Mualaf Center Yogyakarta, yang insya Allah pada sore hari ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa Pak Andika berniat untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nah, tapi sebelum lebih jauh, kita mungkin ada sedikit cerita-cerita dulu sama Pak Andika. Ya, boleh Pak ya? Ya, boleh. Lebih nyaman dipanggil Pak atau Mas? Atau Mas saja. Mas Andika ya? Iya. Oke. Mas Andika dari Papua. Ya, saya dari Papua. Oke, kita boleh cerita-cerita sedikit nih. Ya. Rangka, ini kan tinggal di Papua nih berarti? Ya, tinggal di Papua. Bakalan pulang ke Papua? Insya Allah pulang. Kapan? Rencana besok malam. Besok malam ya? Ya. Rangka ke Jogja ini dalam rangka apa ini? Saya ke Jogja ini ikut terapi GERD anxiety. Jadi saya mengalami. Ada GERD juga? Ya, mengalami GERD dan anxiety ini sejak 2020. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun. 4 tahun kayaknya anxiety. Terapi ya di sini. Ikut terapi. Lalu apa yang bikin sampai ke Yogyakarta nih, dari yang ceritanya berobat anxiety, terus memutuskan untuk ke Mualaf Center Yogyakarta dan mau syahadat katanya, gimana ceritanya? Ini memang ada kaitannya dengan apa yang saya alami, anxiety ini. Jadi memang awalnya saya dulu itu seorang Muslim dari lahir. Kemudian saya bertemulah seorang wanita yang mungkin saya cintai. Ternyata mungkin dia berbeda keyakinan. Nah, pada saat itu mungkin karena kita kurang bekal agama, akhirnya pada saat menikah, ya kita memutuskan untuk ikut prosesi pernikahan dari istri. Walaupun jujur saja saya tidak pernah mengikuti praktek sama sekali. Artinya praktek beribadah sama sekali saya nggak pernah. Namun ya harus diakui bahwa saya sudah memutuskan secara aturan hukum, bahkan secara di masyarakat, bahwa saya ini sudah beralih. Catatan administrasi sudah beralih kepada agama Kristen ya? Ya, Kristen. Dan di masyarakat tahu, karena masyarakat di sekitar itu adalah mayoritas Kristen. Ya, mayoritas. Tapi tidak pernah beribadah. Ya, saya sebagai kita sebagai warga negara yang baik tentunya menghargai. Apabila ada prosesi, kami menghargai dan tidak mengganggu, atau bahkan mungkin setiap saya diundang, saya hanya menghargai. Setelah selesai saya datang untuk membantu gotong royong. Mungkin ada hal-hal yang perlu dibantu, saya bantu. Tapi untuk proses ritualnya saya belum pernah ikut. Kenapa nggak pernah ikut? Karena awalnya memang saya orangnya bukan tidak menerima, tapi hal yang selama hidup saya belum pernah lakukan itu sulit bagi saya untuk tiba-tiba langsung plek ikut di situ. Saya nggak bisa. Saya orangnya memang sejak kecil tuh orangnya terlalu berpikir secara kritis atau teoritis lah. Jadi segala sesuatu yang belum masuk benar-benar ke diri saya atau menurut nalar saya, itu saya nggak semudah itu menerima.
Nah, seperti itu. Tapi itu salah satu penyebabnya, salah satu penyumbang besar saya mengalami anxiety. Oh gitu. Ya, Itu pertentangan dari hati, pertentangan berarti? dari hati. Oh, Ya. awalnya Ya. anxiety Ya. dari tahun 2010 itu. Dari 2010. Jadi perjalanan 10 tahun itu saya isi dengan ya kehidupan yang istilahnya mungkin kalau boleh dikatakan ateis juga boleh. Boleh dikatakan ateis atau apa sih yang percaya ada Tuhan tapi nggak praktek Agama apapun ya? agama apapun ya, agama apapun ya, agnostik ya. Boleh Agnostik, dibilang ya. seperti itu saya. Artinya saya jauh dari segala bentuk praktek agama, baik muslim dan lain-lain. Yang awalnya tidak religius, Ya. setelah itu pindah agama ceritanya, Ya. makin tidak religius. Makin tidak religius, makin jauh dari ya, bahkan mungkin orang tuh menganggap kita tidak punya keyakinan. Karena ya nggak pernah ikut praktek agama apapun sama sekali. Nah, pada saat tiba waktu tahun 2020, maaf. 10 tahun kemudian ya. Ya, 10 tahun kemudian sebelum COVID lah. Saya itu ada pekerjaan di daerah Merauke dan setelah saya di sana saya terkena sakit. Di Papua ini kan malaria nih. Ya. Sebelum sampai sana, anxiety itu sudah mulai terdiagnos Ya. medis dari kapan? Anxiety itu sebenarnya sebelum 2020, tapi saya itu masih belum Notice ada ya? Belum sadar ya? ya belum terlalu sadar karena saya masih istilahnya anxiety itu penyumbangnya kan ketika kita semakin berpikir, semakin memikirkan dia semakin parah. Nah, waktu itu saya memang mengingat bahwa sekitar tahun 2017-2018 itu saya sudah mulai merasakan ada yang tidak beres dengan lambung dan kondisi tubuh saya. Tapi waktu itu kan memang pikiran kita ini belum sampai jauh ke arah masalah yang nanti mungkin persoalan agama, kemudian dan lain sebagainya. Itu titik baliknya itu terjadi pada saat itu di Merauke itu 2010 2020. ya, 2020 Malaria. saya kena malaria. Saat malaria itu kan kita ini makan muntah. Nah, disitulah terjadi lambung GERD. Nah, GERD. Setelah saya keluar dari rumah sakit seminggu kemudian saya mengalami GERD dan anxiety. Nah, disitulah saya merasa langsung tiba-tiba pluk segala persoalan yang ada dalam hidup saya itu tiba-tiba tertimpa dalam satu momen. Muncul ke permukaan. Muncul ke permukaan, langsung seperti roboh jatuhlah menimpa saya. Langsung saya menyadari bahwa inilah semua teguran yang mungkin selama ini saya melupakan. Akhirnya saya ditegur. Bagaimana caranya saya harus memperbaiki. Karena ya kita itu kena sakit itu kita banyak browsing di YouTube tentang penyakit ini. Nah, para penderita-penderita ini banyak yang menyarankan memperbaiki ibadah. Memperbaiki ibadah. Karena Yang sakit anxiety ini. Ya, karena kita itu ya rata-rata itu masa lalunya semua sama. Pola hidup yang tidak sehat, mungkin mengonsumsi minuman keras. Rata-rata pemilik penyakit anxiety, ini ya. rata-rata dari orang-orang yang punya hubungan yang kurang dekat sama kurang religius. Ya, Rata-rata boleh. seperti itu. Saya boleh katakan seperti itu karena dari pengalaman yang saya nonton di YouTube dan itu rata-rata memang orang-orang yang dulu hidupnya itu ya artinya tidak beraturan. Artinya tidak beraturan dari segi religi, dari segi kehidupan di masyarakat atau pribadi itu tidak beraturan. Artinya setiap ada persoalan mereka selalu lari. Kita ini lari dari Cari persoalan. pelarian. Ya, cari pelarian. Dan pelarian itu kepada hal-hal yang buruk. Ya, hal-hal yang buruk. Ya, kita menganggap bahwa ketika kita seperti ini, kita melupakan persoalan. Padahal itu kita hanya menabung. Kami seperti menabung yang ketika nanti pada waktunya dia pecah, akan terjadi puncaknya itu GERD anxiety. Oke. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kan sudah terdiagnos GERD and anxiety. Iya. Berarti sudah mulai berobat dan sudah setelah merasakan itu sudah merasakan sakit yang begitu parah akhirnya menyadarkan. Iya. Setelah sadar ini langkah-langkahnya Mas Andika ini langkah-langkah pemulihan. Nah, Oh, iya. itu gimana? Jadi awalnya memang saya itu
kurang lebih beberapa bulan itu saya merubah pola hidup. Artinya mulai dari makanan itu memang kalau kita kena GERD itu makanannya banyak sekali yang pantang. Banyak sekali yang pantang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pola istirahat. Pola istirahat kita perbaiki. Jam tidur ya? Ya, Jam tidur pengaruh sekali ya sebenarnya. pengaruh. Ketika kita malam itu tidurnya tidak tepat atau mungkin begadang, itu paginya pasti kumat. Kumat GERD GERD-nya? anxiety-nya pasti kumat. Oh, GERD dan anxiety Iya. kumat berbareng? Kumat bareng. Oh, gitu. Karena GERD itu dari lambungnya, anxiety-nya itu dari paniknya. Nah, penyebab panik ini ketika kita kondisi tubuh drop, kemudian kita memikirkan persoalan, dah jadi nggak karu-karuan. Berantakan semuanya. Berantakan. Berantakan. Nah, tahapan-tahapan itu termasuk setelah makan, istirahat, kemudian masuk ke ranah perbaikan diri ini. Ibadah. Ibadah. Kembali mencari Tuhan. Nah, kembali mencari Tuhan. Nah, di situ memang bukan saya saya berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki ibadah. Tapi ketika saya memperbaiki ibadah, saya beribadah, saya menjalankan ini, yang ada di dalam pikiran saya itu, kamu tuh sebenarnya Muslim atau apa? Ketika Mas Andika ini memperbaiki ibadah, memperbaiki ibadah ke Islam. Ya, saya ke Islam. Islam. Ya. Dan tidak pernah beribadah ke Ya. agama yang sebelumnya itu. Ya, bahkan keluarga dari istri saya itu sedikit ada pertentangan. Setelah tahu Mas Ya, Andika saya mulai kembali, mempraktekkan ya, kembali ya, sholat, termasuk tetangga itu mempertanyakan. Saya pergi sholat. Dari perkataan-perkataan itu kita ini ada hubungannya dengan GERD anxiety. Orang anxiety ini cepat tersinggung, ya. cepat emosi, dan artinya terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak mungkin terjadi, bahkan mungkin hal yang jauh dari apa yang sebenarnya terjadi sama kita, itu kita juga memikirkan, apalagi yang mungkin secara nyata kita melihat. Contohnya mungkin ada yang mengatakan, "Ih, Mas Andika sudah sholat lagi." Ya, mungkin bagi orang yang tidak punya GERD dan anxiety, Santai aja ya. santai aja. Bahkan dia merasa mungkin hatinya semakin, orang melihat kita seperti itu, kita bangga. Tapi kalau orang anxiety, enggak. Dia justru jadi pergolakan dalam diri. Nah, orang berbicara seperti itu, kita nanti jatuhnya jadi minder, ibadahnya makin tidak mau dilihat orang, cepat tersinggung. Nah, akhirnya saya di situ, loh ini seperti ini. Bahkan sampai kepada ada momen di mana orang itu membicarakan tentang seseorang ada yang mualaf masuk ke Muslim, mungkin yang murni memang dari lahir itu kita pun terbawa, terpikir, artinya langsung mengingat kembali persoalan kita sendiri. Gitu ya. Ya, Jadi selalu gampang terpancing, Ya, gampang terpantik ya. untuk memikirkan hal-hal yang Ya. sebenarnya nggak perlu dipikirin. Ya, nggak perlu dipikirin. Akhirnya kita drop lagi, kondisinya makin parah. Kalau keluarga, dari sisi keluarga Mas Andika gimana? Keluarga sendiri. Kalau dari keluarga sendiri memang tidak menyangka mungkin seperti ini, karena memang setelah saya berusaha untuk memperbaiki. Waktu momen itu kan keluarga tidak ada yang mengetahui. Waktu pindah agama, Nikah Kristen. secara keluarga nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Nah, setelah itu saya lama tidak silaturahmi, tidak berkumpul dengan keluarga. Itu ada beberapa tahun lah. Jadi mungkin ada beberapa cerita dalam keluarga saya, yang keluarga sendiri yang tidak sampai didengar oleh keluarga besar. Itu yang menambah juga pikiran saya. Jadi ada beberapa persoalan itu yang timbul belakangan setelah terjadi anxiety ini, karena kita orang anxiety itu cepat emosi, cepat tersinggung. Akhirnya persoalan-persoalan itu
Kita jalan di jalan raya saja itu cepat tersinggung, sering menimbulkan persoalan dengan orang. Oh gitu, berani ribut pokoknya gitu. Berani ribut. Bahkan mungkin kadang-kadang kita mikir, nggak apa-apa, sekalian aja sudah. Gitu aja Ya. ribut sekalian. Ya, ribut-ribut sekalian. Perkara kita senggolan karena jalan macet dikit aja udah. Apalagi terkait dengan Hal yang lebih serius hal lagi yang gitu. lebih serius. Nah, itu. Nah, setelah saya menemukan tempat terapi di sini, datanglah saya ke tempat terapi yang ada di Bantul, daerah Bantul. Alhamdulillah gurunya sangat baik, luar biasa bagi saya. Artinya saya selama ini berpikir mungkin ada unsur-unsur mistis atau praktek-praktek yang nantinya jatuhnya ke syirik. Karena ini bagi saya dan sebagian teman-teman yang terapis di situ, ini sebagai salah satu jurus pamungkas lah. Istilahnya udahlah ini solusi terakhir. Karena kami yang kena GERD anxiety ini, kalau mau bicara masalah ke dokter medis, itu rata-rata semua pengalamannya sama. Semuanya sudah keliling dokter. Bahkan dokter mendiagnosa bahwa kita sehat pun kita tidak nerima kalau kita ini sehat. Oh gitu. Ya, bahkan ada beberapa kasus yang sampai adu argumen dengan dokter, bahkan berani berkata alat dokter itu rusak, saya ini sakit. Padahal memang secara medis kita ini periksa tidak sakit. Jadi secara fisik nggak ada sakit sebenarnya. Secara fisik nggak ada sakit. Betul. Nah, hanya Berarti karena ini klinik yang di sini ini rekomendasi dari teman-teman yang juga mengalami ya. anxiety. Oh. Jadi di YouTube saya ketemulah ada beberapa reviewers lah, artinya mantan penderita yang sudah pernah melaksanakan terapi di sini. Dan ternyata ya setelah saya datang benar apa yang Disampaikan sama para teman-teman penyintas itu ya. Bahkan salah satu syarat bahwa kalau kita ingin sembuh harus memperbaiki ibadah. Dari sana Ya. dari terapis. Ya. Kita orang anxiety itu sebenarnya terlalu banyak meminta tapi lupa bersyukur. Jadi beliau mengajarkan kita bahwa utamakan bersyukur daripada meminta. Karena kita selalu meminta, ya sehatkan saya, tapi di mindset kita ini selalu merasa bahwa kita ini kurang. Padahal kita lupa kalau kita punya semuanya. Kita ini sehat, tubuh kita ini mampu untuk datang ke Jogja dari perjalanan yang jauh. Betul. Nah, saya dari Papua, ada yang dari Sulawesi Utara, dari Manado, dari Gorontalo, ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, ada. Semua punya ketakutan yang sama, tapi ujung-ujungnya tetap sampai juga. Sampai sini. Sampai juga di Bantul. Nah, itu yang membuat semangat kita. Hanya memang beliau menyarankan bahwa setiap persoalan itu harus diselesaikan. Karena kita masih dalam tahap proses latihan untuk merubah mindset. Yang mungkin ada yang sudah bertahun-tahun tertanam, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Beliau hanya menyampaikan ilmunya, caranya. Nah, kita harus lagi kepada penyintas penderita anxiety itu akan melakukan atau tidak ya, gitu ya. kita mengikuti atau tidak, termasuk salah satunya ini dari segi agama ya. Ya. Jadi Mas Andika datang ke Mualaf Center ya, memperbaharui syahadat ya, gitu ya, paling nggak, saya gitu. memperbarui syahadat. Salah saya satu ingin mendeklarasikan kembali keislaman saya untuk lebih meyakinkan saya bahwa saya sudah seorang muslim. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Tadi sempat diceritain juga ada titik balik di mana Mas Andika ini merasa sangat tersentuh ketika Ibu pergi ya. Ya, itu salah satu istilahnya trigger lah bahwa ketika itu saya harus mengazani ibu saya. Itu disitulah saya merasa bahwa ini bukan diri saya yang sebenarnya. Saya harus kembali ke diri saya yang sebenarnya. Dan pasti ini yang Ibu mau, yang Mas Andika yang sekarang ini, yang Ibu mau gitu ya. Bukan Mas Andika yang kemarin itu gitu ya. Makanya dari trigger itu banyak gebrakan dan keberanian Mas Andika yang akhirnya melangkahkan kaki sampai ke Jogja juga ini. Masya Allah, luar biasa ini perjalanannya teman-teman. Ini ada itu, kita gimana pun ya,
memang masalah yang kita hadapi pasti beda-beda ya, dan solusinya tetap satu, kita harus mendekatkan diri sama penciptanya kita. Benar, itu solusi nomor satu. Apapun masalahnya. Apapun masalahnya, solusi nomor satu adalah mendekatkan diri. Oke, Masya Allah, luar biasa. Nah ini mantap ini, saya sampai agak merinding-merinding ini mendengar ceritanya Mas Andika, dan perjuangannya ini bukan dekat, ini berapa jam penerbangan udah nih? Kalau dari Jogja 9 jam. 9 jam, udah kayak ke Mekah. Ya. Luar biasa. Terbang 9 jam, berjuang ya, demi apa? Demi mendekatkan diri kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Bismillah, kita segerakan lah pensyahadatannya Mas Andika ya. Oh ini ternyata fotonya seragaman. Kebetulan ini yang saya bawa di dompet saya ini. Oh, gitu. Oh kebetulan pas bawa dompet, pas bawa foto ya. Foto ya. Masya Allah. Baik Mas Andika, saya minta Mas Andika baca ini dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Semua nanti sampai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah pada bagian pensyahadatan akan saya bimbing ya. Silakan. Dibaca, Ya. dilafalkan ya. Ya. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ini bagian pensyahadatan saya bimbing. Oh, iya. Mengulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Andika Pratama Saputra Burhanuddin. Tempat tanggal lahir, Palopo 26 Maret 1989. Alamat pekerjaan polisi, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri saya bahwa mulai hari ini Sabtu 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 21 September 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ulangi sekali lagi ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Berkah. Insyaallah. Insyaallah. Semoga ini jadi obat, Mas. Bismillah. Alhamdulillah. Insyaallah pertolongan Allah sangat dekat, Mas. Insyaallah. Tidak ada yang nggak mungkin. Dan yang milikin hati kita ini Allah. Dan kepada Allah lah kita meminta tenangan hati, Mas. Semoga Allah ringankan langkah-langkah Mas Dika setelah ini. Alhamdulillah. Setelah ini kalau ada bisikan, memangnya kamu Muslim, memangnya kamu Islam, ini adalah titik di mana Mas Andika bisa dari hati dengan penuh keyakinan bilang, saya seorang Muslim. Tidak
Tidak ada lagi keraguan ya, Mas. Insya Allah. Silakan dilanjut. Bacanya. Berikut pernyataan. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Minta tanda tangannya di nama materai dan kertasnya. Namanya di garis ini ya. Sekali lagi di tempat yang sama. Gimana, sudah merasa enakan? Alhamdulillah ya Mas. Ya. Ya, semoga ini langkah awal pertolongan dari Allah yang akan meringankan Mas Andika pada beban-beban yang selama ini terpikul, ya. Selama ini telah mengendap karena terakumulasi setelah sekian lama. Ya, semoga Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya yang lalu-lalu dan menjadikan Mas Andika lebih baik ke depannya, lebih dekat kepada Allah. Kita sama-sama orang belajar, insya Allah kita akan saling support untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mas Andika gitu. Selamat ya Mas. Nggak ada Mas ini. Ada tanda kasih. Nah, kalau ya, dari teman-teman, dari saudara-saudara kita di luar sana yang menitipkan untuk saudara-saudara kita yang mualaf, yang bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta, ini ada beberapa ini susah ya dikeluarinnya, jadi dibacain aja, dikasih tahu aja. Di sini ada Quran, ada Iqra, Quran full dalam bahasa Arab. Masih bisa baca Quran? Insya Allah masih bisa ya. Kalau patah-patah, tapi saya insya Allah saya belajar lagi. Masih ingat ya? Iya. Ya, belajar lagi pasti. Iya. Walaupun kita sampai umur berapapun kita tetap akan belajar lagi terus. Lalu di sini ada salah satunya buku, ini disertakan di dalam sini juga. Cuman karena padat ya nggak bisa saya keluarin. Ini adalah panduan praktis hijrah. Nah, kalau bagi kita mungkin kesulitan mau mulai belajar dari mana ya. Nah, ini salah satu urutan dalam mempelajari agama Islam, apa-apa aja yang harus kita ketahui di pertama-tama gitu ya, secara berurutan apa. Jadi ya kita yang paling penting dalam agama ini adalah mengenal Allah. Ya. Jadi di sini dalam buku ini nanti akan Mas Andika pelajari. Ada beberapa bab yang krusial dan sangat fundamental untuk diketahui Muslim dimanapun, ya, yaitu perkara akidah, perkara ibadah, akhlak dan Quran. Nah, nanti bisa dibaca-baca, dipelajari, nanti bisa didiskusikan sama. Nanti ada rencananya bakalan ada yang bimbing di sana, bakal belajar sama siapa? Iya, insya Allah nanti ada. Saya ada ustadz yang sebenarnya sudah lama saya kenal. Hanya sudah lama nggak ketemu. Oh gitu, ya. Nanti tinggal datangi masjid aja, insya Allah. Insya Allah bakalan ada yang membantu, dan saya yakin setiap Muslim akan senang dengan berita ini. Gitu. Silakan, Mas Andika, diterima. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya.
Bang. Mas Anwar, Mas Ical, minta tanda tangannya. Dazan ya. Kita sholat dulu ya. Ya. Sebelumnya setelah disampaikan sama terapis di sana kan sempat mendatangi masjid juga dia, Ya, saya datangi masjid. tapi belum bersyahadat Belum. karena belum bisa di Iya. sana. Dari masjidnya dibilang apa tadi? Dari masjidnya bilang syahadat itu dalam hati, hubungan kita dengan Allah. Cuma saya merasa ya kembali lagi pola pikir saya nggak menerima bahwa kalau seperti ini saja nggak cukup. Saya harus benar-benar ada menyatakan, mengikrarkan, ada yang menyaksikan, kemudian saya punya bukti. Itu sedikit banyak bisa Lebih meyakinkan hati. Karena ini perkara anxiety ya. Ya, anxiety. Soal hati yang Ya. kerap. Kalau dalam Islam itu namanya was-was. Ya, was-was betul. Ya, saya sering juga dapat kajian dari Ustadz Faizar tentang was-was. Iya. Ya, itu bagus kajiannya. Iya. Jadi kita memang ada orang-orang yang memang punya anxiety yang berlebihan, Iya. dan bagaimana cara mengobatinya ya benar kita mendekatkan diri Iya, kepada Allah, mendekatkan diri. meminta perlindungan dari Allah. Iya. Ya. Itu membentengi diri. Itu Mas Andika. Nah, kita di Mualaf Center Yogyakarta, kalau sebenarnya Mas Andika tinggal di Jogja, kita bakalan ada bimbingan. Iya. Nah, bimbingan dan biasanya rutin satu mualaf, satu pembimbing ya. Oh, Nah, tapi karena Mas Andika di Papua, Iya. ya, kita nanti komunikasi via WhatsApp. boleh. Iya, Iya, jadi kalau kebetulan. ada apa-apa Iya. tinggal hubungin kami boleh. aja. Saya terima Di kasih. sana, ya di sana nanti Mas Andika tinggal datangi masjid atau ustadz yang Iya. Mas Andika kenal untuk belajar. Jadi kalau kesulitan kita Iya. komunikasi. Iya. Nah, alhamdulillah ya, Mas Andika adalah bagian dari keluarga Mualaf Center Yogyakarta di ujung timur Indonesia, Jayapura. Jadi jangan merasa sendirian. Walaupun kami di Jogja, Mas Andika di Jayapura, 9 jam jarak penerbangan kita, ya, kita dipersatukan dalam satu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dilengkapi dengan itu. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama pensyahadatan, ikrar syahadat, ya. Bukti bahwa kembalinya kepada momen kembalinya Mas Andika kepada fitrahnya, ya, memeluk agama Islam. Dan insya Allah semoga Allah beri pertolongan setelah ini, dan pertolongan yang besar, dan Allah istiqomahkan hatinya dalam Islam dan mudahkan Mas Andika dalam mempelajari dan mengamalkan syariat Islam. Sekian pensyahadatan pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau ditanya mungkin, Mas? Sudah, nanti saya lewat WA. Misalnya kalau saya insya Allah punya rezeki, mungkin ingin mendukung program-program Mualaf Center Yogyakarta, mungkin. Oh ya, bisa lewat Nah, WA, enggak iya. masalah. Ya. Tapi dibolehkan ya. Dibolehkan, Oh, ya, dibolehkan.